kemunduran dalam berdemokrasi. Bahkan ini ironi, karena Jakarta adalah laboratorium bagi praktek berdemokrasi di Indonesia. Halo, jumpa kembali dengan saya Anton Bahtiari Rifai di Bersuara Channel, saluran yang membahas komunikasi politik dan kebijakan publik. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh sebuah kabar tentang kemungkinan Gubernur Jakarta tidak akan lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan ditunjuk oleh Presiden. Dan lagi-lagi, kesabaran, ketabahan, dan kewarasan kita dalam berdemokrasi kembali diuji. Rencana untuk menghapus mekanisme pemilihan gubernur secara langsung dapat dilihat dalam rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ yang baru saja disahkan sebagai usul inisiatif DPR. Pada pasal 10 ayat 2 disebutkan, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Tentu wajar jika kita menaruh curiga, ada apa di balik rencana ini? Apakah ada agenda politik tertentu? Apalagi seperti diberitakan koran Tempo, ketentuan baru dalam pasal 10 itu baru muncul secara mendadak pada akhir November lalu. Padahal sebelumnya, RUU DKJ masih mencantumkan mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Disebutkan juga di koran Tempo nantinya akan dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi mencakup Jakarta dan sekitarnya yang akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Tentu kita bertanya-tanya, siapa cawapres kemungkinan yang akan menang? Yang pasti, hilangnya hak politik warga Jakarta untuk memilih gubernurnya secara langsung merupakan kemunduran dalam berdemokrasi. Bahkan ini ironi, karena Jakarta adalah laboratorium bagi praktek berdemokrasi di Indonesia. Ini didukung oleh alasan faktual dan alasan historis. Secara faktual, Jakarta bisa dikatakan sebagai daerah paling demokratis di Indonesia. Ini mengacu pada data Badan Pusat Statistik. Selama 5 tahun berturut-turut, dari tahun 2017 hingga 2021, Jakarta selalu berada di peringkat pertama Indeks Demokrasi Indonesia. Pada tahun 2022 memang mengalami penurunan digeser oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, nilai Indeks Demokrasi Jakarta tetap mengalami peningkatan. Nah, dari sisi historis, dapat dikatakan bahwa demokrasi yang tumbuh dan mekar di Indonesia itu disemai di Jakarta. Berbagai peristiwa sejarah memperlihatkan tentang bagaimana rakyat berusaha merebut demokrasi yang diselewengkan oleh kekuasaan Orde Baru. Di antaranya adalah unjuk rasa besar-besaran mahasiswa pada tahun 1998 dengan menduduki gedung MPR. Bahkan 4 mahasiswa Trisakti tewas tertembak. Peristiwa sejarah itu memiliki andil besar bagi proses reformasi dan demokratisasi. Yang pasti, rencana menghapus mekanisme pemilihan gubernur Jakarta secara langsung belum final. RUU DKJ belum diproses, apalagi disahkan. Ini artinya kita masih punya banyak waktu untuk mengawasi bahkan mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan demokrasi. Ini bukan sekedar pertaruhan Jakarta, melainkan pertaruhan praktek demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang merupakan produk reformasi jangan sampai rontok. Ayo bersuara.